kabar anak-anak? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini untuk mata pelajaran lintas minat bahasa dan sastra Inggris, Ibu ingin memberikan beberapa review materi yang sudah disampaikan di LSAK. Baik, yang pertama ada penggunaan preposition to dan to. Baik, yang pertama dia ada preposition to, kemudian to. Preposition ini digunakan untuk menyatakan tingkat atau memberikan emphasis pada suatu kalimat. Jadi memberikan makna, penekanan makna pada penggunaan satu kalimat. Contohnya, oke. Ada dua kalimat, he was very busy, kemudian he couldn't talk to her. Kita bisa mengkombinasikan dua kalimat menggunakan preposition to. Kita lihat bagaimana mengkombinasikan dua kalimat ini dengan menggunakan preposition to dan to. Cukup kalian ubah ke dalam he was very busy. He was di sini kita langsung ganti dengan very busy. Jadi kita kombinasikan he was too busy langsung to talk to her. Oke. Ya, jadi preposition to di sini bisa kita gunakan untuk menggabungkan atau mengkombinasikan dua kalimat. Fungsinya untuk memberikan emphasis atau tekanan makna pada sebuah kalimat. Contohnya ada dua kalimat, he was very busy, he couldn't talk to her. Jadi kita bisa kombinasikan menggunakan to menjadi he was too busy to talk to her. Jadi di sini penggunaan to dan to tidak merubah makna dan dia juga bisa mengikat kalimat yang seperti di atas. Kemudian juga ada penggunaan preposition lain yaitu enough to. Oke, enough to di sini dia juga digunakan untuk memberikan tingkat penekanan pada satu kalimat. Oke, sebelumnya kalau maknanya di sini dia sangat sibuk, dia tidak bisa berbicara dengannya. Oke, jika dia benar menggunakan preposition to, maknanya tetap sama. Dia terlalu sibuk untuk berbicara dengannya. Dan kalau menggunakan enough to, oke, he strong enough to lift those boxes. Oke, perhatikan di sini dia menggunakan kata enough. Oke, kita lihat di sini he's strong enough to lift those boxes. Oke, ya, di sini maknanya dia cukup kuat untuk mengangkat kotak-kotak itu. Oke, di sini preposition to atau enough to sebenarnya hampir sama. Jadi fungsinya memberikan emphasis atau penekanan makna pada satu kalimat. Hanya perbedaannya terletak pada posisi kalimatnya sendiri. Kalau kita menggunakan preposition to, maka dia diletakkan sebelum kata
sifat. Tetapi kalau kita menggunakan kata enough to, maka dia diletakkan setelah kata sifat. Terus sebelum kata sifat, kalau menggunakan enough to, dia sudah kata sifat, seperti itu. Ya, itu yang pertama, review materi yang pertama. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang text report. Ini ada kaitannya dengan project yang kalian kerjakan kemarin, di mana Ibu meminta kalian untuk melaporkan hasil project karya kalian dilaporkan dalam bentuk teks atau tulisan dalam bahasa Inggris. Nah, yang kalian kerjakan itu adalah text report. Jadi sekilas kalau text report itu sebenarnya berbeda dengan text descriptive. Berbeda, fungsinya juga berbeda. Kalau text report itu sudah pasti atau dalam tentu menggunakan deskripsi di dalamnya. Tetapi kalau teks deskriptif itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan report. Kalau teks deskripsi itu hanya mendeskripsikan suatu objek atau benda. Tapi kalau teks report itu berdasarkan misalnya contohnya karya ilmiah tertentu, suatu karya tertentu yang hasilnya mulai dari proses, kemudian juga mulai dari apa saja yang dibutuhkan, kemudian step by stepnya, dan menjadi hasil akhir sebuah karya, maka semuanya dituangkan dalam bentuk text report. Sudah pasti di dalam text report juga kita menggunakan beberapa deskripsi tentang produk atau karya yang akan dilaporkan dalam text report. Oke, gitu. Kemudian juga kita sempat membahas tentang advertisement atau iklan. Jadi kemarin untuk kelas tertentu Miss berikan tugas untuk melaporkan hasil karya ke dalam sebuah text report. Kemudian juga ada beberapa kelompok lain atau kelas lain yang Miss berikan tugas untuk membuat iklan tentang produk yang akan dipasarkan. Baik, di sini sebenarnya secara general kalau advertisement itu dia berfungsi untuk mempengaruhi halayak ramai untuk tertarik kepada produk yang dipasarkan. Nah, kalau kemarin Miss tugaskan kepada kalian untuk membuat iklan dari suatu produk karya event yang memang ingin kalian perkenalkan kepada halayak. Oke, di sini menjadi perbedaannya adalah advertisement yang kalian buat itu haruslah berbahasa Inggris. Sebenarnya secara umum sama saja, kalimat yang digunakan juga sama, hanya berbeda bahasa saja. Jadi kalau kalimat dalam advertisement itu tidak boleh bertele-tele, jadi harus to the point. Kalau memang produk yang diiklankan, sebutkan produknya apa dan di mana kita bisa mendapatkannya. Kemudian juga target pasaran atau yang dituju oleh produk tersebut. Kemudian juga kalau event, misalnya yang diiklankan adalah suatu event, maka di situ kalian sebutkan eventnya apa, kemudian kapan event tersebut dilaksanakan, dan siapa saja target dari event tersebut. Oke, secara keseluruhan seperti itu ya kalau untuk advertisement. Jadi kalau penggunaan yang membedakan di sini adalah advertisement penggunaan bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Oke, kemudian juga yang terakhir ada materi tentang proverb and riddle. Proverb itu adalah peribahasa dan riddle itu adalah teka-teki. Keduanya sebenarnya sama, ingin menyampaikan suatu makna, hanya perbedaannya kalau di proverb itu di peribahasa biasanya dia menggunakan kata-kata yang tersirat, jadi maknanya tidak disebutkan secara langsung. Contohnya, misalnya proverb dalam bahasa Inggris atau peribahasa dalam bahasa Inggris, contohnya adalah a friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Jadi
kawan atau teman yang ada saat dia dibutuhkan oleh kawan yang sebenarnya ada seperti itu. Kemudian juga ada a person is knowing by the company he keeps. A person is knowing by the company he keeps. Jadi seseorang itu bisa dilihat atau dikenal dari orang atau seseorang yang menjadi rekannya. Jadi seseorang itu bisa dikenal dari rekan yang dia punya. Okay, a person is known by the company he keeps. Ya, kita mungkin bisa tahu karakter atau sifat seseorang itu dari orang atau siapa yang menjadi temannya, siapa yang menjadi rekannya. Nah, seperti itu. Dalam sebenarnya secara garis besar sama saja, hanya mungkin di sini penggunaan bahasanya yang dibedakan ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa proverb atau peribahasa dalam bahasa Inggris yang memang tidak common digunakan karena tidak terbiasa ya digunakan, atau mungkin memang sebenarnya kalian tidak terbiasa dengan peribahasa dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris juga banyak sekali yang namanya proverb atau peribahasa. Oke, itu ya yang menjadi catatan adalah bahwa peribahasa dalam bahasa Inggris atau proverb itu sebenarnya dia digunakan untuk menyampaikan makna yang tersirat, jadi makna yang tidak dinyatakan secara langsung gitu. Oke, kemudian yang terakhir ada riddle. Riddle sih teka-teki ya, jadi kayak kita main tebak-tebakan sebenarnya. Simple sih sebenarnya, kita bisa menggunakan riddle ini untuk have fun bersama teman ya, atau aktivitas di kelas mungkin. Tetapi di sini riddle atau teka-tekinya kita menggunakan bahasa Inggris ya. Contohnya misalnya I have 3 eyes in a row. When the red one opens, all freeze. What am I? Nah, contoh seperti itu. Jadi tadi di situ disebutkan saya punya 3 mata dalam satu garis. Kemudian dalam satu baris, kemudian ketika yang berwarna merah itu menyala, semua bisa membeku. Kira-kira apa ya saya? Nah, what am I? Oke, jawabannya adalah lampu lalu lintas atau traffic lights. Itu kan ada, jadi dia punya 3 mata ya, istilahnya dia tidak punya mata. Kemudian ketika yang berwarna merah itu menyala, maka semuanya berhenti. Nah, logikanya kalau seperti itu berarti dia seperti lampu lalu lintas ya. Oke, kemudian ada contoh riddle yang lain, misalnya I throw away the outside to cook the inside. Then I eat the outside to throw away the inside. What did I just eat? Sekali lagi teka-tekinya, I throw away the outside to cook the inside. Jadi saya melempar, throw away itu melempar atau membuang ya, membuang bagian luarnya untuk memasak bagian dalamnya. Kemudian then I eat the outside to throw away the inside. Kemudian saya makan bagian dalamnya untuk membuang bagian yang jadi kemudian saya makan bagian luarnya untuk membuang bagian dalamnya. Oke. What did I just eat? Apa yang baru saja saya makan? Jawabannya adalah corn. Oke. Corn. Sebenarnya kita bisa sebut corn aja sudah cukup ya. Kita mungkin jagung atau jagung lupis. Jadi ya kalau jagung itu kan untuk memasakkan bagian dalamnya kita perlu membuang bagian luarnya. Kemudian kita makan bagian luarnya untuk membuang bagian batang dalam jagung. Nah, seperti itu ya simpelnya tentang riddle atau teka-teki. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi lainnya mungkin bisa kalian
buka lagi catatannya atau kalian juga bisa lihat di Elsaka. Kemudian juga disarankan kalian tetap konsisten selama pembelajaran karena waktunya sudah sebentar lagi ya untuk menjelang pelaksanaan akhir semester atau penilaian akhir semester. Nah, itu saja anak-anak. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu luangnya untuk menyimak review materi pembelajaran untuk mata pelajaran lintas minat bahasa Inggris, bahasa dan sastra Inggris. Okay, so keep healthy, keep fighting, always good. Bye for now. Thank you.